Kalau saya mau ngiklan itu enak. Saya pertama broadcast WA, iklan Facebook saya tahu di mana basis customer saya wilayahnya di sebelah mana. Sama tim ya. Oke, baik. Kak Ari siap? Siap. Siap. Pilih mana Kak Ari? Jadi pengusaha atau politisi? Ya, kita harus buat pembeda terhadap produk kita yang Oke, pembeda. Kita catat ya, pembeda. Contoh ya. Iya, Kak Ari. Kalau dulu jadi sewa tenda itu barusan di Makassar ini kan kita baru dilonggarkan ya, sudah bisa adakan pernikahan kalau nggak salah seperti itu ya. Bisa. Sudah bisa adakan pertemuan gitu. Kalau tenda kita mau laku, usaha pernikahan kan butuh tenda. Tenda, jasa sewa tenda. Kalau kita mau jasa sewa tenda kita mau laku, kita sediakan cuci tangan gitu ya. Orang kalau mau masuk cuci tangan itu fasilitas tambahan supaya customer itu tidak lari ke tempatan, larinya ke kita. Kalau kita sewa tenda, setidaknya protokol kesehatan di acara kita telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Karena saya punya warung makan itu omset penjualan langsung, penjualan tunai di warung itu. Orang yang beli warung itu turun 2 kali lipat. Turun 2 kali lipat. Justru meningkat ke online. Kan sempat penjualan online meningkat. Ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu penjualan online ramai sekali. Itu iya. Sampai bulan 12, bulan 1. Setelah itu agak menurun. Mungkin karena si ojolnya menghapuskan promo. Jadi customer lebih cenderung suka ke tunai. Tapi selama pandemi saya lakukan pendekatan khusus. Kebetulan waktu sebelum pandemi semua data customer saya kumpul, namanya dan nomor HP-nya dan setiap driver yang sempat saya tanya diantar kemana, saya tanya juga. Jadi kalau saya mau ngiklan itu enak. Saya pertama broadcast WA, iklan Facebook saya tahu di mana basis customer saya wilayahnya di sebelah mana. Jadi seperti itu. Dan itu yang dilakukan pada saat ini. Ya, itu yang saya lakukan pada saat ini. Saya lakukan banyak promosi. Di outlet saya untuk online. Jadi cenderung berhenti kemarin itu pada saat ada aturan PSBB. Itu berhenti total itu. Tidak juga, karena untuk bakso frozennya kita tetap jalan. Dan itu meningkat. Inovasinya bentuk frozen. Ya. Luar biasa. Iya. Kalau saya bilang tadi, semangat kemerdekaannya ini yang mesti kemudian ditularkan, kira-kira cara pandang dari Kak Ari itu seperti apa? Menularkan semangat kemerdekaan dalam berwirausaha itu seperti apa? Yang pertama kita harus berpikir ya, merdeka secara finansial. Kalau anak milenial kan mungkin masih kuliah, masih sering terima ongkos uang jajan dari orang tua. Setidaknya kita mulai belajar untuk merdeka secara finansial dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya kita. Memberdayakan masyarakat sekitar. Contoh ya, kita punya usaha. Kita punya usaha usaha kuliner. Kita berdayakan, beli kangkung dari petani. Kebetulan saya usaha gado-gado. Kangkung saya langsung ambil dari petani, sehingga tidak ada saya potong itu rantai distribusinya dari tengkulak hingga penjual di pasar. Sedangkan saya kasih petaninya harga di pasar. Jadi sehingga saya dapat kualitas terbaik karena barang baru terus. Dia juga dapat untung yang enak gitu. Jadi ini memangkas harga produksi berarti ya. Jadi semangat kemerdekaan kita ya itu. Seperti itu. Baik. Kita rehat dulu sejenak. Kita kembali ke Milenial Bicara, dan kali ini kita masuk ke sesi Milenial Bertanya. Pilih mana? Nah, kita kali ini kita lagi sesi main-main ini Kak Ari. Silahkan Kak Ari pilih. Nanti kita akan kasihkan pertanyaan-pertanyaan. Cukup Kak Ari jawab tidak lebih dari 2 detik ya. Langsung pilih. Ketika disuruh memilih. Ada hadiahnya? Nah, nanti disiapkan sama tim ya. Oke, baik. Kak Ari siap? Siap. Pilih mana Kak Ari? Jadi pengusaha atau politisi? Pengusaha.
Oke, dicatat ya. Nah, kemudian pilih mana lagi nih? Ini pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua. Nikah muda atau bisnis muda? Bisnis muda. Bisnis muda. Oke. Yang ketiga. Masih bisa? Bisa. Anak atau bisnis? Anak. Anak ya, sudah punya anak berarti ya? Alhamdulillah. Oke. Baru 3. Sebentar kita explore lebih jauh ya. Yang keempat, istri atau anak? Wah, ini bisa dijewer. Dua detik lewat. Gak bisa di skip pertanyaan. Anak istri. Di skip saja deh. Skip dulu. Oke, sebentar kita tanyakan lagi. Yang ke berikutnya, pilih mana? Jualan online atau offline? Online. Online ya. Oke. Kemudian kita tanya lagi, tambah modal atau buka cabang? Tambah cabang. Buka cabang. Buka cabang. Oke, kita kumpulkan pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama, pilih pengusaha atau politisi? Kak Ari memilih jadi pengusaha. Kenapa pilih pengusaha, Kak Ari? Pengusaha itu menurut saya tidak terlalu banyak pusingnya ya. Iya. Ketika politisi ya yang dipusingi Iya. seluruh konstituen yang berada di dapilnya dan masyarakat yang berada di wilayahnya. Seperti itu ya. Nggak minat jadi politisi, betul? Mungkin ada waktunya. Mungkin nanti ada waktunya. Baik. Pilih apa? Nikah muda atau bisnis muda ya? Pilih bisnis muda. Ini kenapa pilih bisnis muda? Apa karena tidak nikah muda atau seperti apa? Karena kalau kita bisa bisnis muda, ya, kita bisa nikah muda. Wow, luar biasa. Dicatat ya milenial. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya yang kita simpan. Anak atau bisnis? Pilihnya anak. Ini gimana ini? Artinya waktu saya pergi ke sini, anak saya nitip kalau pulang di es krim. Jadi saya pilih anak. Jadi pilih anak dulu, baru bisnisnya belakangan ya. Luar biasa, pengusaha muda. Nah, kemudian jual online atau offline? Online. Lebih pilih online. Lebih nyaman mungkin. Lebih nyaman. Dan lebih luas market share-nya kita kalau. Nyaman, market share-nya luas. Apalagi nih kira-kira? Dan memang sekarang momennya jualan online. Baik, momentum. Oke, dicatat. Kemudian buka cabang atau tambah modal? Pilih buka cabang. Nah, ya, kalau kita sudah berpikir buka cabang, otomatis kita akan tambah modal. Dan memang rencananya tahun ini kita mau buka satu cabang warung di Makassar, tapi kayaknya kita. Sekedar info Kak, untuk tahu teh cari itu sudah banyak cabangnya. Bahkan ada saya dengar sampai ke Kendari, itu betul itu Kak? Iya, dulu waktu saya masih kuliah itu sempat sampai di Kendari. Sampai di Kendari. Ya. Nah, di Sulawesi Selatan? Dulu sempat 24, sekarang 24. Hanya 11 yang jalan. Yang bertahan. Itu luar biasa itu Kak. Terus kalau cabang bakso rusuk itu sudah berapa itu Kak? Itu modelnya kita untuk bakso rusuk itu baru satu. Dan rencana di Makassar mungkin ya kalau di Rusti Allah mungkin paling banyak hanya 3 saja. Hanya 3. Tidak berniat buka cabang setiap kecamatan Kak? Misal kecamatan Taman Rea ada, di Renkanaya ada, enggak ya? Oke. Kasih kesempatan untuk mas-mas yang lain. Baik. Dan terakhir tadi pertanyaan yang di skip, kita tanya anak atau istri, bisikan aja. Nggak bisa dipilih karena waktu saya kesini, istri saya bilang pulang cepat. Dan anak saya bilang kalau pulang beli es krim. Iya. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya, simpulkan sendiri. Baik teman-teman sekalian, Milenial Bicara, saya kira cukup sesi kita pada hari ini. Saya kira kita semua bisa mencatat manfaat daripada diskusi kita pada hari ini. Bagaimana pengusaha muda mengeksplor dirinya di tengah pandemi dengan penuh semangat kemerdekaan. Saya kira kita belajar banyak dari Kak Ari, dan semoga kita bisa menjadi seorang pembelajar yang penuh semangat, dan insya Allah selamat di tengah pandemi ini. Terima kasih dari saya, Andi Hasri, dan Kak Ari. Cak Ari ya, dari Cak Ari. Semoga sukses buat kita semua. Salam milenial. Salam.